Oke, jadi aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Kak. Ya di sini Malam, Kak. seperti biasa kita akan melaksanakan sinau untuk UAS, persiapan UAS untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Dan di sini aku Zaki sebagai mentor yang akan sebagai moderator yang akan membantu acara ini. Dan di sini saya bersama mentor kita hari ini yaitu ada Kak Krisna. Kak Krisna ada? Hadir. Oke. Karena sudah pada join dan situ ada yang on cam juga tuh, Revan rame-rame. Keren. Terus ya disiapkan untuk dicatat dan diperhatikan ya teman-teman semua. Oke, silakan Mas Krisna. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini suaraku terdengar jelas nggak ya? Jelas. Oke, ya udah. Jelas, Kak. Oke. Oke, jadi teman-teman, untuk soal nomor 1 tuh kita tuh bakal ngebahas mengenai materi induksi matematika. Aku mau nanya sebelumnya ke kalian tuh, kalian udah itu belum paham sama induksi matematika belum? Kalian udah paham belum? Kalau misal belum, bakal aku jelasin dari awal, dari konsepnya terlebih dahulu. Oke, ya udah. Aku bakal ngebahas ya teman-teman. Kalau misal halnya aku tuh bakal penjelasanku kecepatan atau kalian kurang paham tuh, kalian langsung itu ya, angkat tangan ya, kasih notif lah. Oke. Jadi itu sebelum kita masuk ke sini, induksi matematika itu biasanya itu adalah untuk membuktikan suatu hal perhitungan ini. Contoh, apakah 2 sama dengan 2? Dia kan bakal terbukti benar kan? Nah, simpelnya induksi matematika itu untuk mengetes ini. Apakah ruas kanan itu benar-benar sama dengan ruas kiri? Kalau misal benar, induksi matematika itu bakal terbukti. Langsung aja ini aku ke contoh soalnya yang pertama. Itu misal aku tuh disuruh membuktikan untuk bilangan 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2n sama dengan n plus 1. Jadi konteks soalnya adalah gimana caranya aku bisa membuktikan jika perhitungan yang bagian kanan itu jumlahnya dengan perhitungan yang kiri. Itu adalah simpelnya. Jadi untuk induksi matematika itu tuh bakal ada 3 langkah. N sama dengan 1. Untuk langkah kedua adalah N sama dengan K. Dan untuk langkah ketiga adalah N sama dengan K plus 1. Kita langsung mulai aja di bagian N sama dengan 1. Jadi bagian N sama dengan 1 kita tuh cukup menghitung yang bagian ada N-nya aja. Yang overall adalah di bagian kanan. Ya kita masukkan aja. 2, N-nya kita inputkan 1 sama dengan 1 ditambah 1. Kita hitung manual aja sih. Jadi 2 sama dengan 1 tambah 1 berapa? 2. 1 kali 2, 2. Nah, jadi untuk N sama dengan 1, dia adalah terbukti benar. Karena ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Nah, setelah N1 itu sudah terbukti, kita bakal lanjut ke N sama dengan K. Kalau bagian ini, kita langsung aja menulis
tuliskan dari awal sini seperti ini. Jadi nanti adalah 2 plus 4 plus 6 plus titik plus 2, N-nya bakal dirubah jadi K sama dengan K kurung K plus 1. Nah, kita langsung aja, ini kita anggap aja terbukti benar aja. Dan yang step terakhir adalah betul nih? N sama dengan K plus 1. Jadi cara untuk menuliskan bagian sini adalah kita di bagian soal ini, kita tuh menuliskan ulang bagian sini terlebih dahulu. Jadi di sini kita tuliskan aja 2 plus 4 plus 6 plus titik plus 2K. Ini tuh kita nggak langsung masuk ke bagian sama dengan ini. Kita menuliskan dari sininya terlebih dahulu. Nah, jadi kita masukkan plus 2K plus 1. Untuk sama dengannya, kita bakal rubah. Untuk N, itu kita rubah jadi K plus 1. Jadi nanti K plus 1, kurung buka lagi, K plus 1 plus 1. Nah, kalau misal kalian lihat dalam baris pengerjaan aku ini, dari sini ke sini, kalian melihat kalau semisal ini tuh bagian awal sampai sini, dia tuh sama dengan yang N sama dengan K ini, yang bagian ini. Ya kan? Jadi untuk perhitungan ini, kita tuh bakal K kurung K plus 1. Jadi hasil ini tuh kita bakal rubah jadi K kurung K plus 1. Seperti ini. Nah, kita langsung masukin aja yang bagian sini juga. Jadi nanti adalah 2 K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 1 plus 1. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Aku jelasin ya maksud dari perancangan tabel. Tapi berarti terjadi apa? Oke. Maaf guys, ada kesalahan sebentar ya. Oh, tangga di yang Nah, aku izin aja ya teman-teman. Jadi kita langsung hitung aja di bagian sini. Kita akan menjadi K kuadrat ditambah K plus 2 kali K dengan 2 kali 1. Jadi 2K plus 2. Jangan lupa sama dengannya. Terus di sini kita langsung hitung aja. Oh, ini sama aja kayak K plus 2 ya teman-teman. Kita hitung aja kayak kita ke sini, terus kita ke sini. Jadi nanti hasilnya itu adalah ditambah 2K plus K plus 2. Nah, kita tuh bakal nulisin lagi dari perhitungan yang belum kehitung ini. Misal ini sama ini bisa dijumlahkan kan, ini sama ini dijumlahkan. Ya udah kita hitung lagi aja. Jadi di sebelah kanan adalah K kuadrat ditambah ditambah 3K ditambah dengan 2. Itu yang di sebelah kanan, ruas kanan. Kalau untuk yang ruas kiri, K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Nah, kalau misal kalian teman-teman bisa melihat di papan ini, untuk hasil bagian ruas kiri dengan ruas kanan sudah benar kan teman-teman sekalian? Nah, kalau misal udah sampai sini artinya dia udah terbukti.
Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau kalian masih bingung? Atau mau dicoba soal lain? Halo teman-teman, Ada yang belum. kalian mau langsung soal lain atau kita langsung ngebahas soal di UAS saja? Boleh bantu jawab ya teman-teman. Boleh lewat chat juga. Oke. Ya udah, aku bakal nyoba satu soal lagi ya. Oke. Jadi itu semisal soal lain tuh aku suruh membuktikan bahwa 7 plus 9 plus titik plus 2N plus 3 sama dengan N pangkat 2 plus 4N. Jadi yang udah aku jelasin sebelumnya, untuk caranya sih sebenarnya sama aja. Yang pertama adalah jelas, kita bakal ngehitung coba untuk N sama dengan 1. Untuk perhitungan N sama dengan 1, kita hanya menggunakan di bagian yang ada N-nya aja. Jadi bagian kiri ini, kita nggak usah dipedulikan aja. Anggap aja seperti angin. Nah, di sini kita langsung masukin aja. 2, N-nya sama dengan 1, ditambah 3, sama dengan 1 kuadrat plus 4N. Jika kita masukkan, nanti kan yang kiri kan hasilnya 5, dan yang kanan itu hasilnya juga 5 kan. Nah, artinya N sama terbukti benar. Itu udah di step pertama. Lanjut di bagian step kedua itu, step kedua itu N-nya itu kita rubah jadi K. Kita masukin dari awal sini sampai akhir sini. Jadi nanti ada plus sama dengan 7 sama dengan 9 plus juga titik dot. Terus 2K plus 3 sama dengan K kuadrat plus 4K. Jadi benar-benar untuk step bagian N sama dengan K itu, kalian tuh cukup untuk mengganti variabel N itu menjadi K. Udah, nggak kurang nggak lebih, kalian cuma ngeganti itu aja. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke bagian N, kita rubah jadi K plus 1. Nah, untuk bagian ini tuh kalian tuh catatlah ulang bagian sini. Terus kalian tambahkan bagian sini juga. Jadi untuk N sama dengan K plus 1, dia akan 5 plus 7 plus 9 hingga plus, kita masukin aja seperti biasa, 2K plus 3. Nah, setelah itu kita bakal ngejumlahin ini, tapi K-nya itu dirubah jadi K plus 1. Kita langsung masukin aja. Jadi 2K plus 1 plus 3. Itu juga sama dengan K plus 1 kuadrat
plus 10 ada. 4 Aja sekalian. K plus 1. Nah, kalau misal kalian itu ngelihat di bagian depan bagian sini, itu jika kita bandingkan dengan hasil N sama dengan K, itu hasilnya sama kan? Ini kedua hal ini dia kan sama kan? Jadi pada bagian ini kita tuh langsung ganti ke hasilnya ini. Langsung aja kita taruh di sini aja. Jadi nanti itu akan menjadi K kuadrat ditambah 4K ditambah, kita langsung kali aja. Jadi 2K plus 2 plus 3. Untuk di sini juga kita langsung hitung aja. Jadi di sini adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 K plus 1. Bagian sini kita langsung hitung aja. Jadi di sini adalah Band yang ini ya. K kuadrat ditambah 4K ditambah 2K adalah 6K ditambah 5. Itu untuk sisi bagian kiri. Oh, nyaleng. Untuk sisi bagian kanan, kita langsung aja K kuadrat 2K ditambah dengan 4K itu adalah 6K. Oh ya, ini ini 4 ya teman-teman, sorry. Dan 1 ditambah 4 adalah 5. Jadi kalau misal kalian lihat ini adalah hasil akhirnya. Yang kiri adalah K kuadrat ditambah 6K ditambah 5. Tapi untuk bagian kanan dia juga K kuadrat plus 6K plus 5. Jadi kita tuh udah membuktikan jika bagian sisi kiri dengan sisi kanan itu sudah setara. Jadi dia itu sudah auto benar dan terbukti. Oke. Jadi sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Oke, ya udah, kita bakal lanjut ke bagian soalnya ya, teman-teman sekalian. Oke, kita bakal lanjut aja. Di bagian sini, kan kita harus membuktikan induksi matematika untuk semua bilangan bulat positif bahwa 3N min 1 itu adalah kelipatan dari 2. Kalau misal kalian tahu kan kelipatan 2 itu berapa ya, betul? Ada 2, 4, 6, 8. Pokoknya itu adalah harus genap. Nah, caranya adalah misal nih, apa adalah N itu adalah 1. Jadi kan nanti 3 pangkat 1 min 1 itu kan sama dengan 2 kan? 2 itu juga otomatis adalah kelipatan dari 2. Jadi untuk N sama dengan 1 itu adalah benar. Tapi di sini tuh kalian juga harus ngebentuk baru. Karena aku udah jelasin sebelumnya kalau induksi matematika itu tuh kita harus ngebandingin sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kirinya kan udah ada. Tapi masa sisi kanannya kita tuliskan kelipatan 2 kan ya juga nggak mungkin kan. Nah, caranya adalah bagian kiri kita tulis seperti biasa 3N min 1. Tapi bagian kanan kita tuliskan 2M. Kenapa ada 2M? Karena misal ya, aku menuliskan N adalah 5. Maaf, sepertinya kebanyakan. N sama dengan 2. Jadi misal 3 pangkat 2 itu kan adalah 9 kan? Dikurang 1. Ini hasilnya bakal 8.
Nah, 8 ini kan juga dia kan juga termasuk kelipatan dari 2 kan. Kalau kita hitung 8 bagi 2 itu adalah 4. Jadi 4 ini itu adalah M-nya. Jadi itu tuh bisa kalian gunakan buat ngebandingin ini. Jadi misal ini 2, ini min 1. 2, M-nya itu kita tuliskan 4. Jadi bagian M itu adalah hasil dari pembagian. Kan kalau misalnya kita hitung nih, 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 dikurangin 1, 8. Kita cek kanan. 2 kali 4 berapa? 8. Itu dia. Jadi emang kalau misal perkalian sama pembagian itu, kalian tuh harus ngebuat perbandingan kiri dengan kanan. Kan kita juga nggak mungkin kan kita ngebuat masa kelipatan 2 kan nggak mungkin. Jadi emang kita tuh harus ngebandingin 2 hal itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalian udah paham kan pembentukannya? Lanjut. Oke. Kalau misalnya nggak paham tolong kabarin ya. Atau aku mau jelasin ulang sekali. Oke, aku bakal ngejelasin sekali ya. Sekali lagi. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Iya. Gabung aja, gabung. Oke, aku izin aja ya teman-teman sekalian. Jadi kan sebelumnya aku tuh udah ngejelasin kalau induksi matematika itu tuh kita harus ngebandingin dari ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Kalau misal kita lihat contohnya sebelumnya itu, kan kita sudah menghitung nih. Itu ruas kiri itu adalah K kuadrat plus 3K plus 2. Tapi kalau kita cek di bagian ruas kanan itu juga K kuadrat plus 3K plus 2. Jadi emang ini tuh buat ngebuktiin kalau misal itu tuh adalah terbukti. Jadi yang kiri sama, kanan udah sama. Kita bakalan kan di sini kan udah dijelaskan kalau misal 3n min 1 itu adalah kelipatan 2. Ya kan kita nggak mungkin kan menuliskan ruas kirinya udah benar. Tapi masa ruas kanannya kelipatan 2? Kan itu juga bakal salah kan? Nah, caranya adalah kita cek, misal aku n-nya adalah 2. N-nya 2 itu kan 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 min 1 adalah 8. Nah, kan disoalkan bakal ditanya kelipatan 2. 8 kan termasuk kelipatan 2 karena 8 bisa dibagi 2. Kalau misal kita cek 8 bagi 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi 3n min 1 itu sama dengan 2m. Kenapa? Karena contoh misal adalah n adalah 2, itu dia bakal puisi, dan 9 kurang 1 kan 8. Nah, 8 itu sama dengan 8 itu kan juga kelip. Nah, kenapa kita bisa tahu kelipatan 2 adalah apakah 8 itu juga bisa dibagi 2? Dan jawabannya bisa. Dan hasilnya adalah 4. Jadi di sini juga 4. Nah, 8 ini untuk kita masukkan ke M itu perlu 4. Jadi kalau semisal sorry. Gua kangennya Misal seperti ini. 3n min 1 sama dengan 2m.
semisal N-nya itu 2. Pacaran lagi ya. Gua pacaran lagi ya. 9 kurang 8. Tapi kalau semisal M-nya aku rubah jadi 4, dia bakal 2 kali 4, dia kan sama, jadi 8. Jadi, ini tuh sudah ngebuktikan kalau semisal ruas kiri itu sama dan ruas kanan itu juga sama. Itu adalah konteks dari induksi matematika. Kita harus ngebandingin ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Bisa ngedeketin cewek. Jadi udah jelas kalau semisal pembentukan induksi pada soal ini itu seperti ini ya. Oh, taruh. Nah, Gaca. oke, sebenarnya jadi kan ini untuk N sama dengan 1 kan sudah terbuktikan. Jadi kita lanjut ke N sama dengan K. Kita langsung ubah aja. 3K min 1 sama dengan 2M. Ini nggak usah dirubah, karena konteksnya adalah aku hanya merubah si N ini menjadi K. Terus kan untuk syarat ketiga adalah N sama dengan K plus 1. Jadi untuk ini kita bakal rubah aja. Jadi 3K plus 1 min N. Nah, kan kalian kan di matematika kan sudah belajar mengenai kalau semisal ada X 2 dikali dengan X 1 dengan X pangkat 3. Itu juga sebaliknya. X4 dia tuh bisa dipecah menjadi X2 dikali dengan X1. X2 juga. Jadi di sini tuh kita juga bakal menggunakan sifat matematika itu. Jadi kita langsung 3K dikali dengan 3 min 1. Nah, kalau semisal sorry. Pas kemana ya tadi? Apa ya? Enggak. Sebenarnya teman-teman. Oh iya. Musik banget dong anjing. Apa. Iya beli makan dah. Belinya yuk, beli lagi. Kangen ditemenin beli makan. Gue pernah ditemenin Sinau. Begitu di cewek. Iya, gue kan bilang ya masih mau Sinau, terus dia bilang mau ditemenin kan. Iya. Nyeng. Oke, aku kembali. Oh. Jadi selanjutnya adalah kalau misal kalian lihat 3K min 1 dia tuh bakal berbentuk sama ini kan. Jadi kita langsung masukin aja. Jadi ini tuh bakal berubah menjadi Itu cuma segini doang ya. 2M dikali 3. Dia hasilnya adalah bakal sebentar teman-teman.
Sore teman-teman ya. Meski waktu datang. Agak aja kaitan lah, semua lagu juga bisa. Lagu Pink Plus White juga ada. Pink Metro juga ada. Pink Matter Candy yang terakhir. Nah ini di semuanya ditempel-tempelin ikut takut nih. Baby Romeo ya. Baby Romeo apa siapa? Romeo siapa? Romeo Baby Romeo. Baby Romeo. Belum dia play apa aja? Gue pasti sering dimainin gitu sama Yoko. Meski waktu datang, lalu sampai kau datang. Kau ada di hatiku, hanya dirimu. Oke, sorry teman-teman, kayaknya aku bakal salah logik. Jadi kan di sini kan kalian sudah sampai ke 3K dikali 3 pangkat 1 dikurangin 1. Untuk pembentukannya itu caranya adalah kita itu langsung aja kali 3K min 1 dan kita plus 2. Nah, untuk bagian sini, di sini kan juga aku udah hitung sebelumnya adalah 2M. Jadi kita masukkan aja ke 2M plus 2. Langsung kali aja, 3 kali 2 adalah 6M plus 2. Jadi ini sudah hasilnya. Jadi di sini kita tuh bakal tahu lu macar betul maksudnya, macar gimana? Balik lagi di bagian tadi, pembentukannya adalah 3N min 1 sama dengan, jadi kan awalnya kan 2 kan. Nah ini tuh kita masukkan ke sini karena dia adalah menggunakan basis perkalian 2. Ini jadi bakal kita bagi 2. Jadi di sini bakal 3M plus 1. Di sini itu tuh udah terbukti karena di soal kan kita bakal ditanyakan misal tuh kalian bakal ditanyain adalah apakah dia tuh terbukti jika dia tuh adalah perkalian 2. Nah, kalau misal kalian dari sini kan ini bakal ada angka 2-nya kan. Kalau misal ini udah sesuai, udah ada 2-nya, ya otomatis udah terbukti.
Tapi kalau semisal di soal itu ada kalian suruh membuktikan perkalian 3, di sininya itu harus ada 3 di perkalian ini. Jadi itu simpelnya seperti itu. Mungkin nanti itu aku bakal buatkan kalian buat catatan kunci jawaban biar lebih jelas. Oke teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Oke, karena nggak, oke, aku bakal lanjut aja ya teman-teman. Lampu tidur tapi isinya ada bunganya gitu. Di sini di pertanyaan pertama itu kita bakal ditanyain mengenai apakah dua graf ini dia tuh isomorfik atau tidak. Jadi cara simpelnya adalah kita hitung aja derajat dari persumbunya ini apakah dia tuh sama-sama. Misal A itu berjumlah 1, 2, 3. B berjumlah B ke A, B ke D, B ke F, jadi B adalah 3. F dia berjumlah, karena F dia menyambung ke arah atas, arah E dan arah H, dia F akan bernilai 3. Untuk H, dia juga 3, karena dia ke kanan, dia ke depan, sama di ke bawah. Untuk bagian G juga 3. Untuk bagian C itu juga 3 semua. Untuk bagian D, 1, 2, 3. Untuk bagian E, itu juga 3. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini semuanya 3. Kita bakal ngelakuin penentuan derajat itu juga ke graf kedua. Kalau yang pertama ini kan jelas kan? Sorry. Ini adalah 3, ini adalah 3, ini adalah 3, ini adalah 3. Ini bakal 3 semua kan teman-teman? Karena ini bakal ke kanan, ke bawah, sama ke sini. Jadi semuanya itu bakal 3. Kalau semisal di graf 1 itu 3 dan graf kedua itu 3, itu sudah pasti isomorfik. Untuk alasannya tuh kalian bisa ngejelasin kalau semisal isomorfik itu dia titik itu derajatnya itu harus sama semua. Kalau semisal di sini tuh ada 2, dia pasti bukan isomorfik. Kalau semisal di sini 3 semua, tapi di sini 2 semua, itu dia nggak isomorfik. Isomorfik tuh kalau semisal yang kiri 3 semua, yang kanan juga 3 semua. Jadi aku bakal lanjut ke bagian B. Bagian B ini kita tuh ada cara cepatnya buat ngebedain graf Euler sama bakal ada cara cepat buat ngebedain graf Euler sama semi Euler. Caranya adalah semi itu artinya kan lintasan. Kalau misal graf itu kan artinya kan sirkuit kan. Jadi kalian mikir aja, kalau sirkuit itu misal ada 8 titik. Di 8 titik ini harus ada 2 yang jumlah derajatnya itu adalah ganjil. Kalau semisal ada gambar 8 titik, itu kalau semisal jumlah derajatnya ganjil, misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misal di sini ada 8 titik. Yang titik pertama adalah 8 genap, 8, 6, 4. Tapi kalau ini tuh 1, 1, 1, dia tuh pasti dia bukan lintasan. Pokoknya tuh kalian ingat aja kalau lintasan itu derajatnya itu harus 2. 1 itu bukan lintasan,
3 itu bukan lintasan, 4 bukan lintasan. Pokoknya kuncinya adalah misal ada 4 titik. Pokoknya tuh dari 4 itu, 2 titiknya itu derajatnya tuh pasti ganjil. Kalau misal ada 6 titik, 2-nya itu harus ganjil. Nggak kurang, nggak lebih. Kalau misal 1 doang, ya dia bukan lintasan. Kalau misal 3 aja, dia bukan lintasan. Tapi kalau 2 itu sudah dipastikan dia lintasan. Udah pasti itu. Kalian nggak usah ngitung, nggak usah ngeimplementasiin garis-garis. Itu pasti 2. Maksudku pasti lintasan. Kalau untuk sirkuit, itu rumusnya adalah semuanya harus genap. Atau ganjilnya itu nggak ada. Misal ada 4 titik. Titik pertama itu derajatnya itu 4, titik kedua itu 4, titik ketiga itu 4, tapi titik keempat adalah dia itu bukan sirkuit. Karena kuncinya sirkuit adalah semua titik itu harus genap. Itu harus genap. Jadi kalau misal kita lihat gambarnya ini, kan kita sebelumnya udah identifikasi kalau misal ini derajat ini semua itu 3. Artinya karena 3 semua, 2 graf ini dia nggak mungkin Euler. Dia nggak mungkin. Karena kalau kita lihat kata kuncinya adalah lintasan itu adalah dari semua jumlah titiknya ada 2 titik yang ganjil. Tapi di sini totalnya adalah 4 titik, dia tuh semua ganjil. Dan lintasan tuh benar-benar harus 2. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus 2. Kalau misal kita cek apakah dia itu adalah sirkuit, sirkuit itu adalah semuanya harus genap. Nggak ada yang ganjil, ganjilnya 0. Tapi di sini 8 titik ini semuanya itu isinya. Jadi otomatis di sini tuh adalah bukan lintasan Euler, juga bukan sirkuit Euler. Itu. Jadi untuk bedanya ini, B ini, kita udah bisa buat ngeeliminasi pilihan Euler ini. Nah, untuk perbedaan Hamilton sama semi Hamilton itu tuh dia tuh sama kayak lintasan. Kalau misal kita startnya 1, kita endingnya tuh nggak 1. Kita harus beda. Misal kita startnya 3, endingnya 3. Startnya 1, endingnya 3. Tapi kalau misal startnya 1, endingnya 1, itu sirkuit. Itu sama aja sih. Kalau misal kalian tuh ngejelasin Euler sama semi Euler. Kalau semi itu pokoknya lintasan. Kalau misal kita mulai dari titik 1, kita endingnya itu harus selain titik 1. Itu kalau lintasan. Kalau sirkuit itu kalau kita mulainya titik 1, endingnya tuh juga harus titik 1. Jadi kita harus ngebuat lintasan seperti ini. Mau nemenin gua. Kayak gua dulu di tahun ini. Oke. Jadi di sini adalah untuk kita nentuin apakah dia Hamilton semi atau Hamilton biasa. Kita mau nggak mau harus ngehitung. Kita harus ngebuat jalurnya. Jadi ingat yang sebelumnya aku jelasin, kalau misal semi Hamilton dia adalah lintasan, dia nggak akan berputar ke tempat dia startnya. Jadi kita cek, misal aku mau mulai dari A. Dari A ini aku ke E. Dari E ini aku ke F, ke D, ke H, ke G, ke C, kita A. Nah, kita kan startnya itu kan ke A kan. Tapi di sini itu juga endingnya tuh juga ke E. A juga maksudku. Karena kan urutannya adalah A ke E ke F ke B ke D ke H ke G ke C, dan C kembali lagi ke A. Jadi dia otomatis adalah Hamilton cycle. Nah, kita cek di bagian graf sebelahnya.
kita cek. Misal aku mau mulainya dari 1. 1 ke 2, 2 ke 8, 8 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 1. Nah, kan aku kan startnya dari 1. Tapi kita juga endingnya tuh juga kita ke 1 lagi. Artinya, entah itu graf bagian kiri atau bagian kanan, dia sama-sama Hamilton cycle. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau misal kalian masih belum dapat logiknya? Ada yang masih kurang paham nggak? Sebelum aku lanjut. Karena emang di bagian sini tuh emang kalian tuh pakai logiknya kalian aja sih. Kok yang ngebales cuma itu aja sih? Semua aman beneran. Oke, ya udah. Oke. Apa udah ini pada ngeriak. Satu saat akan sadar, emang 2 kali sompral. Ongkos membangun jaringan lokal area network dengan 6 buah tuh. Oke teman-teman, karena aku tuh masih jujur masih kurang paham sama nomor 3 karena dia tuh bener-bener logiknya tuh adalah tiap orang tuh bener-bener jauh. Untuk soal 3 tuh aku bakal ngirimin kalian kunci jawaban aja ya. Soalnya emang pembentukan dari pohon kode Huffman-nya tuh tiap orang tuh kayak logiknya beda kan, dan jujur aku masih belum nangkep. Jadi kayak aku bakal nyusul untuk aku bakal ngirim paling lambat itu hari Minggu besok siang. Itu aku pasti ngirim kalian. Jadi kita lanjut ke nomor 4 aja. Jadi nomor 4 itu di bagian ini itu namanya adalah MST. MST itu kita tuh ada graf. Graf itu kan banyak kan jalur-jalurnya, titik-titiknya. Nah, kita tuh cari titik cepat atau enggak bobotnya paling sedikit. Nah, untuk penentuan ini MST itu ada menggunakan 2 algoritma. Algoritma pertama adalah algoritma Kruskal. Dan untuk yang kedua adalah bakal menggunakan algoritma Prim. Itu udah pasti jelas. Tapi bedanya algoritma Kruskal sama Prim itu, algoritma Kruskal itu kalian tuh bakal disiapin data seperti ini. Kayak bener-bener data polos. Kalau misal algoritma Prim itu contohnya, kita tuh udah dikasih tabel, udah dikasih graf, dan kita tuh harus ngebuat jalurnya. Misalnya seperti ini. Jadi kalau misal kalian itu pas ujian matkul Madis, kalau misal kalian suruh nentuin MST, kalau misal kalian udah ketemu kayak gini, ada data mentah, itu kalian pakai menggunakan algoritma Kruskal. Tapi kalau misal kalian tuh udah dikasih graf, itu kalian menggunakan algoritma Prim. Sebenarnya bedanya algoritma Kruskal sama Prim itu tuh kalau Prim misal ya, ini aku ngebuat A, B, C, D sama E. Misal bobotnya itu ada 1, 2, 4 sama 4. Jadi di algoritma Prim itu kalian tuh udah dapat seperti ini, grafnya ini, dan kalian tuh menentuin jalurnya. Jadi kalau ini kan aku pengen ngebuatnya startnya dari A kan, karena emang dia tuh bobotnya paling kecil. Jadi nanti aku menuliskan A, B. B ini aku bakal nyari paling kecil, karena yang bawah 2, yang sebelah tuh 4. Jadi aku langsung B ke D. Habis itu kita D, kita cek kita mau kiri atau kita mau kanan.
karena bobotnya itu paling kecil adalah di bagian D ke C, kita langsung masukin aja D ke C. Nah, di sini tuh kan kita kan udah sampai C kan. Nah, kita milih C kalau ke A, apakah bisa? Itu jelas nggak bisa. Karena MST itu kita itu tidak diperbolehkan untuk ngebuat sirkuit. Kalau semisal ini C ke A, aku ACC aja, jadi itu dia tuh bakal ngebuat sirkuit seperti ini. Dan itu tuh nggak boleh. MST itu kalian tuh nggak boleh ngebuat sirkuit. Jadi caranya, udah kita balik lagi. Kita ke C, kalau ke A kan nggak bisa. Jadi kita cancel aja. Terus kita balik ke D. Nah, kita D itu ngeliat kanan. Kanannya bobotnya 3. Ya udah, kita masukin D ke E. Ya udah gitu aja sih. Oh ya, ini kan titiknya kan ada A, B, C, sama E. Jadi, untuk MST ini udah ada rumus. Kalau semisal titik kalian itu ada 5, itu sisinya itu jumlahnya itu bakal 4, bakal min 1. Jadi N min 1. Min 1 itu tuh udah pasti. Jadi sisinya adalah 4. Nah, aku kan udah ngebuat 4 ini kan. Ya udah jadi deh. Awalnya tuh aku ke A ke B, itu bobotnya 1. B ke D itu bobotnya 2. D ke C itu bobotnya 2. Dan kenapa aku tidak menggunakan C ke A? Karena kalau misal aku memasukkan C ke A, dia itu bakal membentuk sirkuit. Dan itu tidak diperbolehkan di MST. Jadi kita ke kanan, ke D ke E. Nah, D ke E. Terus kenapa kok nggak dimasukin E ke B? Karena kalau kalian ngebuat MST itu, ketentuannya adalah N min 1. N itu adalah jumlah titiknya atau simpul. Nah, di sini kan aku kan studi kasusnya adalah titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Jadi sisinya itu cuman diperbolehkan berjumlah 4. Itu udah pasti itu. Kan aku udah ngebuat 1, 2, 3, sama 4. Jadi, udah jadi deh. Itu kalau misal kalian menggunakan algoritma prim. Jadi aku bakal coba bahas kalau misal menggunakan algoritma Kruskal. Oke, aku udah jelasin sebelumnya kalau Kruskal itu kita pakai kalau misal kita tuh dapat data mentah seperti ini. Kita masukin aja. Oh ya, untuk kita pemasukan data, kita ngelis data, kita harus ngelis dari ininya, bobotnya itu yang paling kecil terlebih dahulu. Karena di sini adalah 45 dan itu 45 adalah terkecil. Kita urutkan aja dulu. 45, 50, 55, terus ada 65, ada 70, jadi untuk pembentukan Kruskal itu kita harus urut dari dia terkecil ke terbesar. Kita menggunakan ascending ya. Nah, baru kita masukin kayak dia tuh sambungan dari apa aja. Kalau misal 45, dia kan A ke F. Kita masukin di sini. A ke F. Kita 50 berapa? B ke D. 55 berapa? A ke E. Apa? A ke D. Masukin aja semua. D ke E. C ke F. Gue lagi ML lagi kalah-kalahnya itu kan. 95 tuh lagi. Oke. Jadi di bagian sini itu kalian bebas untuk letak titik A, B, C, D, E, F, G-nya terserah. Misal aku bebas ya. Misal aku tulis di sini A.
di sini B, bertiga ya. di sini C, Ternyata mau ngadain di sini E, dan di sini F. Itu bebas kalian mau taruhnya di mana. Jadi kita bakal ngecek bobotnya paling kecil terlebih dahulu, 45. A sama F. Kita langsung tarik aja. sebenarnya paling bikin Kita bobotnya itu 45. Kita list centang. Terus kita itu B gede. B gede. Kita masukin centang. Terus apa? A ke E. ya udah ini A ke E. nah gue ngecat lagi Kita centang juga. Dan kita masukin A ke D. Kita centang D ke E. D ke E. Nah, kenapa D ke E itu nggak bisa? Karena kalau misal aku menyambungkan D ke E, dia tuh bakal ngebentuk si sirkuit dari A, sorry, A, D sama E. Ini loh, di sini. Itu bakal ngebentuk sirkuit. MST itu kita tidak diperbolehkan untuk ngebuat sirkuit itu. Jadi di bagian D sama E kita tolak. Kita lanjut ke C sama F. C sama F. Kita centang dan A sama B. Nah kalau misal aku gabungkan A sama B itu sirkuit. Karena nanti dia tuh bakal bentuknya tuh A, B, sama D. Dia bakal ngebuat sirkuit kan kalau sini. kalau dia tapi bentuk tabel gini Jadi di sini tuh bakal ditolak. Terus kita lanjut aja ke B ke C. masukin teksnya Oh iya dia aman ya? Ya udah kita centang. Tapi kalau misal kita lihat kita tuh titik A, B, C, D, E, F. Kita kan titiknya ada 6. Jadi jumlah sisinya itu adalah, mulai main nih kayak teman-teman maaf, tapi dia bukan kita menggunakan rumus yang tadi udah aku jelasin. Kalau N itu adalah jumlah titiknya, karena titiknya itu adalah kita ada 6, jadi jumlah sisinya tuh hanya diperbolehkan 5. Kita lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk bagian B sama C, kita nggak usah masukin. Ini kita nggak usah masukin ini. Terakhir juga. Anggap aja nggak ada. Nah, terus kan disoalkan kita bakal juga ngejelasin berapa ongkosnya. Jadi kita masukin aja. Karena yang pertama adalah kita menggunakan A sama F, jadi 45. Terus kita menggunakan B sama D, ditambah 50. Terus juga ditambah menggunakan 55. Selanjutnya kita masukkan 65. Karena D sama E kan kita tolak kan, jadi kita nggak masukin 70. Kita lanjut, kita masukin ke 80. Dan kita langsung input aja, misal sama ini tuh adalah 110. Nah, ini adalah jadi nominalnya dari bobotnya. Ini bobotnya adalah 305. Seperti itu. Itu adalah kunci jawaban dari soal nomor 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Atau mau diulang? Boleh? Lalu lah anjing. Lu gua nggak makan. Gua lu kenapa tuh gua ikutan jangan tahu ngomong. Ya, harus main berdua atau main ini berdua atau itu. Gua pengen Oke, nih mungkin kalau semisal nggak ada yang nanya, aku bakal tutup. Jadi aku bakal ngasih kalian kesempatan kalau semisal ada yang kurang dipahamin tuh bisa ditanyakan aja, nggak masalah.
Oke, itu mungkin pembelajaranku hari ini. Untuk bagian soal nomor 3 itu bakal menyusul ya teman-teman. Dan aku juga bakal nge-share juga kunci jawaban 1 sampai 4. Jadi mungkin sekian dari aku. Kalau misal ada salah kata mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin kembalikan ke Koor, silahkan. Oke, makasih ya Mas Krisna udah memberikan insight ke kita semua tentang di sini. Dan aku mungkin mau menutup pertemuan sinau kita. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, terima kasih yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan semoga ilmunya bermanfaat dan nilai UAS untuk mata kuliah Matdisnya itu bisa maksimal. Amin. Jadi ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman? Oke, udah jelas ya. Jadi di sini aku tutup. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa live ya. Terus, tapi kalau Makasih ya. dia